nggak mungkin saya merekayasa. Kalau saya bikin donat, saya bikin donat. Nggak mungkin saya bikin bakpao. Dari hal ini aja kan, ya, rekan Titin sudah coba-coba menyinggung pribadi saya kan. Udah jelas kan, ini bisa saya perkarakan. Pribadi saya tidak ada sangkut paut. Saya bicara karena Ya Ibu, tapi BAP-nya Bapak dulu. Menyala Bu Titin. BAP udah basi tuh. Udah bahas itu, guys. saya ini beracara hampir 50 tahun loh Pak. Iya Pak. Jadi kan dalam hal ini, janganlah dalam hal ini coba seperti mengguruin saya Pak. Enggak lah Pak. Saya hanya memberitahukan. Ya kayak si Vina itu kan sudah cetok welo-welo, muncul juga Iya. pengacara yang ngigel begitu itu. Wah, padahal enggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi udah bisa membela. Iya buat dirinya sendiri. biar seimbang Pak Jadi Mahfud. kalau ada orang yang ngomong bahwa itu bukan mayatnya Eki diganti pemeran pengganti, itu ngehayal apa? Salah, itu salah besar. Para netizen yang buat bertugas ngawal besok, relax dulu gitu. Jadi biar stamina-nya tetap ada gitu ya. Kita bikin santai dulu aja ya. Meluncur. Just. Nih Nyong, Yes. ini kemarin ketinggalan nih ya saat iring-iringan atau tim kuasa hukum Saka iring-iringan mobilnya masuk ke dalam pengadilan yang kalau di flashback 2016 itu isinya orang demo di depan tuh yang menghujat. Shit. Sekarang di sini isinya orang menyambut nih. Iya, sekarang isinya orang mendukung, Bang. Diposting sama Lukman Hakim ceki-ceki wow. Play. Detik-detik penyambutan kedatangan Saka Tatal beserta tim lawyer perkasa demi tegaknya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap. Ayo kawal terus netizen. Kenapa sih otak kacang? Ih, ramai banget ya. Banyak juga ya masyarakat yang antusias ke peradilannya si Saka. Ruang persidangan. Inilah rombongan para lawyer yang akan bersidang membela Adinda saudara Saka Tatal ya. Cuma kegedean teksnya ya. Iya. Tapi balik lagi di sini yang aku tangkep ya banyak warga Gimana, Mang? masyarakat sekitaran Saladara gitu yang mau dengan sukarela datang ibaratnya mengawal. Itu ya sambil mengawal sambil apa ya? Kalau yang aku tangkap ya mereka juga pengen dapat kepastian nih kira-kira kalau warga kecil gitu ya ketimpa masalah hukum kira-kira bisa selamat nggak nih ibaratnya gitu kan. Bener, Mang. Warga kecil gitu kan. Bisa dapat keadilan. Bisa dapat keadilan gitu ya. nggak? Iya. Gitu ya makanya ya. Makanya ini mereka pada datang tuh. Sukarela bantu Iya. mengawal gitu. Jadi ada yang memang sudah janjian di awalnya makanya dapat kaos yang perkasa itu. Iya. Ada juga memang yang memang sengaja datang kayak tadi bisa lihat ada yang pakai jaket ojol gitu. Ya sekalian mengawal sama memastikan nih orang kecil nih kuli bangunan. Bisa nggak nih dapat keadilan gitu kan? Karena semenjak kes Vina ini naik, nggak cuma masyarakat kecil, Bang Reza pun berkali-kali ngomong gitu, saya jadi was-was ngeliat kayak gini, jangan-jangan nanti giliran saya, iya kan? Iya. Jadi butuh kepastian buat ketenangan juga gitu. Jangan cuman karena viral juga kalau bisa ya Mang ya. Betul. Jadi buat people dan netizen, jangan lupa besok kawal lagi jawaban dari jaksa nih bakal menarik nih besok nih. Oke. Kita kasih nextnya. Just. Ninyo, Yes. ini juga ada entah break sidang atau selesai sidang gitu. Ceki-ceki. Play. Tangkap si Aep, sekarang juga. Mantap. Mang gitu juga Mang. Petisi hari ini
Saya dan masyarakat Cirebon menuntut agar ketujuh terpidana yang masih di dalam untuk segera dikeluarkan. Tangguhkan penahanannya. Ya. Karena ini adalah satu kezaliman. Orang yang tidak salah dihukum. Kalian setuju? Setuju. Salah menghukum dihukum. Hukum. Perkasa. 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 Perjuangan keadilan keluarga Saka. Saka. Nggak hafal. Oh, itu singkatannya. Aduh, aku balik lagi kalau ngeliat Bang Farhad sampai di titik ini gitu kemarin di persidangan PK gitu kan, berjuang bersama kuasa hukumnya, tim kuasa hukumnya beserta Bu Titin juga. Jadi inget waktu yang pas di TV One. Iya. Nyerang sama Bu Titin di counter, jangan nyerang-nyerang, baca dulu berkasnya, begitu dibaca oke Bu saya bantu. Ya aku jadi inget memori itu terus gitu. Iya. Karena awalnya datang agak menyerang tapi begitu baca dia fair play, anjir bener konslet nih, oke gue bantu gitu. Lumayan rileks ya. Hari ini kita nggak usah bikin emosi dulu, yang rileks-rileks dulu, enteng-enteng. Terus juga aku baru tahu ternyata Perkasa itu perjuangan keadilan keluarga Saka. Kirain Perkasa. Kirain saya mah ini. Apa ya? Emang udah jadi aksennya. Apa namanya? Ciri-cirinya selalu begitu, selalu bikin. Nama ininya, nama tim lawyernya gitu, Perkasa. Nggak taunya itu singkatan dari keluarga Saka gitu. Sudah mulai ketularan Bang Farhad. Kenapa tuh? Meluncur. Nia, yes. Saat Bu Titin jadi narasumber juga tapi via Zoom karena besok kan ada kelanjutan sidang PK kedua ya di kontennya ILC Bang Karni Ilyas. Ini aku ngeliat sepertinya Bu Titin sudah mulai ketularan Bang Farhad Abbas. Jadi, tetapi secara visual foto daging yang nempel di tiang PJ itu tidak pernah diserahkan ke majelis. Tidak ada visual seperti itu. Pada akhirnya majelis hakim mengabaikan keterangan dari anggota kepolisian yang berarti kan keterangannya itu kan tidak dipakai atau tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Nah, kalau kita kan harus menghormati majelis hakim kan yang megang palu. Jadi jangan kita dalam hal ini mengatakan bahwa tidak dipertimbangkan hakim kemudian hakim itu keliru. Keliru itu. Sebentar Pak. Kalau Bapak mengatakan kemungkinan direkayasa, saya tuh orang kampung Pak, nggak mungkin saya merekayasa. Kalau saya bikin donat, nggak mungkin saya bikin bakpao. Dari hal ini aja kan, ya rekan Titin sudah coba-coba menyinggung pribadi saya kan. Udah jelas kan, ini bisa saya perkarakan. Pribadi saya tidak ada sangkut paut. Saya bicara karena keahlian saya, pengetahuan hukum saya. Anda orang desa, bukan orang desa, bukan urusan saya. Saya bicara fakta hukum. Apapun yang diajukan, bila dalam hal ini tidak diterima oleh majelis hakim, berarti Anda tidak bisa meyakinkan majelis hakim. Kita ini harus ikhlas terima kekalahan. Tapi jangan coba-coba menyerang pribadi. Saya kalau menyerang pribadi, saya lebih hebat dari siapapun. Jangan begitu deh. Kan? Kita saling menghormatin. Ingat kode etik advokat. Jangan menyinggung pribadi pada advokat lainnya. Baik. Cukup. Pak Karni, Ibu Titin cukup. Pak Karni. Udah cukup. Ya, inilah akibat apa namanya? Aku sejauh ini nonton Bu Titin biasanya nyerangnya tuh justru dia menggebu-gebu emosi ya. Ini nyerangnya santai-santai dengan diksi-diksi yang ngena gitu kan. Wah ini sepertinya udah sedikit banyak terpengaruh Bang Farhad nih. Mungkin Santi People ada yang bingung juga ya, kenapa Bu Titin ngomong donat bakpao gitu kan. Terus Pak Fredrik merasa kayak diserang pribadinya. Jadi kalau flashback di yang ini nih, video ini nih. Terus? Ninyo, biar ngingetin lagi lah Santai People ya. Nih lagi nih ceki-ceki. Kemudian mau mengobatin kepalanya yang memar. Jadi saya lihat itu kepala saya kan beliau masih tidur kan, masih tidur siuman nggak apa pingsan gitu loh kan. Jadi nggak bisa begini, mulutnya ambil ini ke ininya bengkak, sininya luka, sininya bendol seperti bakpo begini loh, bulat gini kan. Lu kurak sekali, terus sininya udah baret tuh, ada kena kaca. Saya bilang alhamdulillah beliau itu masih selamat. Itu kalau lihat kondisi mobilnya, ceritanya ajudannya itu udah orang udah pikir ini Setia Novanto ini mah. Cur mobilnya. Iya. Gitu. Jadi Pak Fredrik ini adalah mantan pengacaranya Pak Setia Novanto.
masih ada saat diwawancarai, karena pada saat itu Pak Fredrik jadi kuasa hukumnya Bapak Setia Novanto ya, dengan kasus KTP gitu. Iya. Jadi tanyain kondisi gimana setelah ada kabarnya laka tunggal yang nabrak tiang listrik, ya ini gini segede bapau. Mulailah dari situ di Twitter, di IG semuanya dijadiin meme gitu kan. Tadi juga Bu Titin udah kayak Bang Farhat dah, ceking kayak Bang Farhat. Pokoknya style mirip kayak Bang Farhat. Tapi at least kita udah bisa lega ya ngeliatnya Bu Titin bisa ketawa lepas lagi ya, mungkin bebannya udah dirilis gitu ya. Jadi nggak mode senggol bacok lagi mungkin ya. Iya, karena dulu awal muncul kan senggol bacok. Iya. Kan gitu. Aduh, kita kasih next aja. Yo. Yes. Selain masalah Pak yang di-mention Mbak Titin atau Bu Titin tadi di YLC semalam juga, tadi tayangnya berapa jam yang lalu, pokoknya hari ini gitu. Ada sempet kenceng-kencengan antara Ibu Elsa sama Bu Titin dengan Ibu Titin. Ceki wow. Tapi di dakwaan disebutkan pemerkosaannya, disebutkan ibu hanya baca putusan. Tapi saya pegang dakwaan itu pengantar, tapi yang paling penting keterangan saksi di persidangan di bawah sumpah dan juga dari putusan. Ya, jadi karena ibu hanya baca berkas putusan, Bu. Ibu hanya baca berkas putusan. Ibu nggak punya bendel tinggi. Pak Jutek Bongso punya bendel yang saya serahkan. Bukan cuma bendel yang dari pengadilan. Pak Jutek punya lebih lengkap, Bu. BAP itu cuma pengantar, bukan barang bukti. Sekarang yang kita pegang putusan. Karena itulah yang menjadi dasar untuk PK. Bukan dasar BAP menjadi BAP jadi dasar untuk PK. Itu. Iya Ibu, tapi BAP-nya Bapak Rudiana. Kita nggak bicara BAP, udah basi tuh. Udah bahas itu kan. Iya, gituin aja, iyain aja lah Bang. Ya memang susah sih kalau nggak mau ngeliat dari big picture-nya gitu, ngambil sepotong-sepotong mah ya gimana ya. Mau bututin udah nyuruh baca BAP-nya semuanya seluruhnya gitu. Iya, tapi malah dia bilangnya udah basi, ya udahlah. Pada saat itu kalau kita flashback, antepin aja. Mau ngebaca seluruhnya saat Bu Titin nawarin dan lihat hasilnya ada kok. Penyerangannya juga ada. Waktu masih di TV One, waktu masih diundang sebagai ibarat ahli hukum, itu pakar hukum gitu kan. Makanya sulit sekali emang kadang-kadang let it go itu ya. Nih kita nextnya nextnya juga ada Bang Jutek dengan Pak Fredrik yang sempat kenceng-kencengan juga. Ini ada highlightnya. Yang mau nonton full tinggal meluncur ke channel Indonesian Lawyer Club. Ceki wow. Saya baca semua Pak, itu hampir 1000 sekian lembar halaman. Kalau dikatakan BAP ini tidak ada gunanya, ya nggak usah di BAP kalau begitu kita di dalam proses BAP persidangan. itu digunakan waktu kita sidang bikin pledoi. Betul waktu kita Pak. Menanyakan pada saksi. Pak, ginilah Pak. Tapi dalam hal kita menyusun namanya memori PK Pak. Saya ini beracara hampir 50 tahun loh Pak. Iya Pak. Jadi kan dalam hal ini, janganlah dalam hal ini coba seperti mengguruin saya Pak. Enggak lah Pak. Saya memberitahukan bahwa dalam hal ini Pak ya, kalau BAP itu hanya dipakai waktu kita sidang. Waktu sidang Pak, PN Pak, saya memakai BAP sebagai senjata saya. Tetapi saya tidak akan menggunakan BAP untuk saya membuat memori PK atau memori kasasi. Yang kami nggak pernah sampaikan itu Pak, itu akan jadi memori PK. Kami nyampaikan keanehan-keanehan yang terjadi. Dasar BAP itu adalah untuk menjadi keputusan. Gitu loh. Membawa begitu banyak Pak, karena tas saya terlalu berat Pak kalau saya bawa. Dan sebetulnya bukan kepentingan saya Pak. Ya silakan saja Pak, Bapak berasumsi. Baik. Saya hanya menceritakan fakta hukum ya, tolong begitu aja. Ya. Saya baca. Aku udah pusing lihatnya lah. Sama gua Bang. Karena udah numpuk-numpuk suaranya. Cuman ya kalau yang aku tangkep Pak Fredrik kayak ngasih tahu ya BAP nggak bisa. Menurut Pak Fredrik ya yang aku tangkep ya, BAP nggak bisa buat jadi memori PK. Menurut Bang Jutek, siapa yang mau bikin BAP jadi memori PK? Gue mau ngebahas BAP soal kejanggalan gitu. Tapi ya tetap aja ya mungkin yang satu ingin ngebahas BAP, yang satu tidak ingin membahas BAP, akhirnya nggak nemu gitu. Iya.
Pusing aku. Jadi mirip sama yang Bu Elsa tadi kan. Iya. Ya udah basi katanya kan. BAP tuh nggak usah ngomong BAP lagi, udah basi katanya. Udah basi katanya. Nah ini yang menariknya netizen. Yang komen dari Emet. Lulusan sarjana normalnya 22 tahun. Oke, satu normalnya 22 tahun. Ya. Lah ya ditambah 50 tahun jadi umurnya 72 tahun. Katanya. Berarti umurnya nggak tahu ya. Mungkin ya Emet belum terlalu mengerti gimana gitu kan. Ya mungkin kan bisa dihitung dari pas semenjak kuliah gitu kan bisa aja. Gitu. Emet kamu jangan negatif thinking ah. Iya. Kita kasih nextnya. Nyo. Yes. Ini yang menarik. Padahal nggak janjian Pak Mahfud, tapi kok momennya bisa ngepas. Pas. Di video Pak Mahfud yang kemarin, Pak Mahfud bakal nyindir pengacara-pengacara yang bela polisi, padahal polisinya tuh nggak butuh guys. Tentang KPK kalau nggak salah. Cuma ada celutukan Pak Mahfud yang ngebahas soal kasus Vina. Tapi kok pas sama video tadi? Di compare-nya pas. Ya kayak si Vina itu kan sudah cetok welo-welo, muncul juga. Iya. Pengacara yang ngeyel begitu itu. Wah. Nggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi udah bisa membela dirinya sendiri. Nah kayak gitu sekarang masyarakat kita. Pertama aku mau nanya cetok elo-elo itu apa? Cetok. Udah jelas banget bang. Cetok itu jelas gitu. Nah elo-elo itu aku nggak tahu deh apa. Saking jelasnya. Udah jelas mungkin udah jelas ya. Kayak gimana gitu kejadiannya gitu. Udah jelas banget cetok elo-elo itu mungkin ya. Mungkin. Masih aja ya. Ini tayangnya sebelum yang tadi. Oh. Yang ya ini 1 hari yang lalu ya. Jadi kalau nggak salah dari kita ngambil tag video ini sekitar 8 jam yang lalu publishnya. Iya. Tapi kok pas. Ya mungkin udah dari kemarin-kemarin Pak Mahfud udah ngeliat kali ya. Aduh, ngeyel kata Pak Mahfud. Aduh, tolonglah. Kita kasih next ya. Terus. Next ada Pak Susno yang semakin yakin sampai-sampai nambahin ibaratnya sayembara yang bisa buktikan pembinihin Vina. Dari kemarin kan sempat dimention 10 juta, sekarang ditambah lagi 15 juta katanya nih. Ceki-ceki wah. Saya tanya, saya beri hadiah loh justru. Kalau bisa membuktikan kasih durian juga Pak Susno. Di kota Cirebon, saya beri hadiah 10 juta. Tadi lewat Nusantara televisi kesayangan kita, saya tambah 5 juta lagi. Jadi 15 juta. Ayo siapa yang berani buktiin? Bukti aja ya. Ada peristiwa pembunuhan, udah. Jadi bukan buktikan pelakunya, bukan. Buktikan dulu ada peristiwa itu kalau kata Pak Susno. Ya aku sih respect sama Pak Susno karena ya dia udah 36 tahun ya di Ainus kemarin gitu kan ya udah ngelotok ya mungkin setelah dipelajari setelah dilihat ini mah gitu apalagi kan bisa dibilang Pak Susno pensiunan orang dalam kan ya kan ya sedikit banyak tahu lah celah-celahnya ya. Iya, terus juga katanya kemarin yang kita play juga kan Pak Susno bilang udah baca apa? Udah baca berkas-berkasnya itu berkali-kali sampai hafal gitu ya. Ya mungkin aneh sekali lagi. Aneh. Mungkin sekali lagi nggak aneh.